Berkat, karya Yunus Ciptawilangga MBA. Berkat terbesar ketiga, berkat iman. Tuhan menyampaikan kepada Musa agar Harun dan anak-anaknya sebagai imam memberkati umat Israel. Bilangan 6 ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia." Tuhan menyampaikan kepada Musa agar Harun dan anak-anaknya sebagai imam memberkati umat Israel. Bilangan 6 ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 23, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka," ayat 24, "Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau." Ayat 25, "Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia." Ayat 26, "Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Ayat 27, "Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Selanjutnya berkat-berkat juga disampaikan oleh imam-imam selanjutnya, seperti beberapa contoh di bawah ini. 1 Samuel 2 ayat 20. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya. 2 Tawarik 30 ayat 27. Sesudah itu, para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Dalam perjanjian baru, berkat-berkat seperti ini sering disampaikan oleh para rasul dan penatua kepada para jemaat. Seperti 1 Korintus 1 ayat 3. "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." 2 Korintus 13 ayat 14, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian." Efesus 6 ayat 23, "Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara." Filipi 4 ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Ayat 20, "Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin." 1 Timotius 1 ayat 2, "Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau." Ibrani 13 ayat 20, "Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita." Ayat 21, "Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." 1 Petrus 5 ayat 10, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya." Ayat 11, "Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Dan berkat-berkat seperti itu biasa disampaikan oleh para hamba Tuhan ketika mengawali dan mengakhiri suatu kebaktian, bukan? Ketika penulis membahas berkat imam ini di keluarga besar, ada salah satu adik penulis yang langsung berkomentar, "Oh, saya paham sekarang. Saya sering heran mengapa setiap beribadah di gereja, saya bisa konsentrasi dari awal hingga akhir. Tapi sering ketika doa berkat, saya tidak bisa konsentrasi. Seperti tidak sadar dan baru sadar kembali ketika mendengar ucapan amin." Mengapa bisa demikian?
karena iblis tidak ingin kita diberkati. Sebab itu bagi penulis ketika pergi ke gereja, doa berkat adalah salah satu yang benar-benar diperhatikannya. Penulis jarang terlambat sehingga bisa menerima berkat pembuka dan penulis tidak mau meninggalkan ibadah sebelum menerima berkat penutup. Selain itu, penulis juga mempunyai famili yang sangat diberkati Tuhan. Penulis senang mengamati dan ingin tahu apa yang dilakukannya sehingga hidupnya berhasil. Pada suatu hari ketika kami membicarakan tema ini, istrinya mengatakan bahwa setiap kali ketika doa berkat, ia bukan hanya mengamini, tetapi benar-benar meyakini dan membayangkan Tuhan sedang mencurahkan berkat-Nya. Berkat pembuka dan penutup ibadah dan berkat-berkat yang disampaikan oleh hamba Tuhan adalah berkat yang nyata. Oleh karena itu, kita tidak boleh kehilangan berkat ini. Ini adalah berkat luar biasa yang disediakan Tuhan bagi kita. Selain doa berkat yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, sesungguhnya kita juga dapat menyampaikan doa berkat karena kita semua adalah imam-imam Allah seperti yang dijelaskan di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu, sebagai imam-imam Allah, kita harus menyampaikan doa-doa berkat kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang sekeliling kita dan terutama kepada anggota keluarga kita. Berkat terbesar keempat, ibadah keluarga. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Memang 2 orang yang sepakat tidak pasti dari satu keluarga. Tapi kita tentu sepaham bahwa yang paling mudah sepakat ialah suami istri atau satu keluarga, karena mereka menanggung dan menggumuli beban yang sama. Demikian juga 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus tidak pasti sekeluarga, namun yang paling mudah adalah jika 2 atau 3 orang anggota keluarga yang beribadah bersama. Tuhan menjanjikan berkat yang luar biasa dalam ibadah keluarga, karena di sana dikatakan apapun permintaan mereka akan dikabulkan. Bisakah kita bayangkan besarnya janji berkat ini ketika dikatakan bahwa Tuhan akan mengabulkan apapun yang kita minta? Sebab itu dalam 1 Korintus 7 ayat 5a, Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Tentu mendapat kesempatan untuk berdoa dalam ayat ini mengacu pada berdoa bersama. Karena kalau hanya berdoa masing-masing, berdoa berjauhan juga bisa. Untuk lebih jelasnya, bisa dibaca dalam buku Ibadah Keluarga. Berkat terbesar kelima, persepuluhan. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ayat-ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa melalui persepuluhan, Tuhan bukan mau mengambil sesuatu dari kita, tetapi sebaliknya, melalui persepuluhan Tuhan ingin memberi, ingin memberkati. Nah, ada 3 janji berkat persepuluhan yang besar. 1. Tuhan berjanji untuk memberkati sampai berkelimpahan. 2. Tuhan akan melindungi dari kerugian ataupun kegagalan. 3. Kehidupan kita dan keluarga kita akan menjadi kehidupan yang menjadi idaman banyak orang. Menjadi negeri kesukaan.
Kita tahu sebuah negeri terdiri dari manusia, tanah, bangunan, budaya, usaha, cuaca, dan ada juga hal yang lain. Artinya apa? Tuhan akan menjadikan kita dan keluarga kita sebagai orang atau keluarga yang diidam-idamkan orang. Seperti ini loh yang saya inginkan, yang saya idam-idamkan. Tuhan akan memberikan seluruh anggota keluarga kita kesehatan, keberhasilan usaha, rumah tangga yang harmonis, perilaku dan kebiasaan keluarga yang baik, dan berkat-berkat lain yang diidam-idamkan manusia. Jadi, di sepersepuluhan ini, Tuhan menjanjikan suatu berkat yang luar biasa besar. Berkat terbesar ke-6, membantu mendirikan rumah Tuhan. 1 Raja-Raja 9 ayat 1, ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala sesuatu yang diinginkannya, ayat 2, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Ayat 3, firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah mengutuskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ayat 4. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, ayat 5, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan, maka Tuhan menampakkan diri pada Salomo dan berjanji untuk meneguhkan tahta kerajaan Salomo seperti yang telah Tuhan janjikan pada Daud. Bangun dan perbaikilah rumah Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan kitab Hagai. Tuhan berkata, jika kita hanya memperhatikan pekerjaan, usaha dan kehidupan kita sendiri dan kita tidak memperhatikan rumah Tuhan, maka Ia tidak akan memberkati pekerjaan dan usaha kita. Hagai 1 ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Oleh karena itu di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan menyampaikan agar kita membangun dan memperbaiki rumah Tuhan, agar Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha kita dengan berkelimpahan. Hagai 2 ayat 16. Maka sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, ayat 17, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20.
Ayat 18. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Ayat 20. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jika kita membangun dan memperbaiki rumah Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk memberkati, bukan nanti, bukan tahun depan, bulan depan, tapi saat ini juga. Gereja saat ini kita berbakti mungkin dalam keadaan baik, bahkan cukup mewah, sehingga tidak ada yang perlu diperbaiki. Namun sangat banyak gereja-gereja di daerah, di pedalaman-pedalaman yang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Mari taati perintah Tuhan untuk membangun dan memperbaikinya, dan lihat bagaimana Tuhan mencurahkan berkat-Nya atas pekerjaan dan usaha kita. Berkat terbesar ke-7, persembahan buah sulung. Yehezkiel 44 ayat 30. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Persembahan buah sulung dipersembahkan pada Allah sebagai suatu tanda untuk menyatakan keimanan kita kepada Tuhan dan ucapan syukur atas pemeliharaannya pada kita. Ini merupakan suatu ekspresi ketergantungan kita sepenuhnya pada Tuhan, mempercayai Dia untuk menjalani kehidupan sepanjang tahun. Ketika kita mempersembahkan persembahan buah sulung, kita menarik perhatian ilahi untuk menambahkan dan mengalirkan berkat. Dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 dikatakan dengan jelas, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Buah sulung dapat berupa gaji pertama kita di tempat kerja, keuntungan pertama kita dari usaha kita, atau lainnya yang sejenis. Mari kita persembahkan buah sulung dan kita nantikan berkat yang akan Tuhan curahkan dalam hidup kita. Menjadi saluran berkat. Sesungguhnya berkat bukan hanya berupa materi dan kenikmatan duniawi, namun juga berupa berkat rohani, di mana salah satunya adalah ketika Allah memberikan kepada kita kasih karunia untuk dapat menjadi saluran berkat-Nya, seperti yang Allah berikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, yang walaupun dalam keadaan yang sulit dan miskin, namun Allah memberikan kepada mereka hati yang dapat memberi dengan sukacita. 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.